Salam animasi. Halo, hai, annyeonghaseyo. Jumpa lagi dengan Mas Bambi atau Mas B. Kali ini tutorial mengenai membuat 12 prinsip dasar animasi. Tapi kita nggak buat semuanya ya. Kita ambil beberapa prinsip diantaranya. Kita kasih judul lompat. Jadi pakai karakter Tama sedang lompat. Kita bikin create scene dulu. Lalu jangan lupa tempatnya sama ukurannya yang 1080, 24 frame per second. Nah, kemudian kita import contekan atau referensi gambarnya, paling nggak supaya kita punya bayangan itu tuh gambarnya seperti apa dan akan perlu berapa frame diantaranya. Nah, ini gambarnya kita lihat. Lalu di sini ada 5 frame, dia melompati rintangan. Nah, jadi seperti biasa kita pindahkan dulu ke samping. Kita buka di Note View, lalu gambarnya diklik Ctrl P, papa. Kemudian setelah dapat, digeser ke kiri, gambarnya digeser ke kanan pakai spasi. Kemudian referensinya kita kecilin dikit ya, jadi supaya area utamanya tetap lebih lebar. Nah, kalau melihat di sini, kita punya layer drawingnya, kita ganti nama. Nah, bisa ganti nama pada saat kita membuat layer baru, atau kalau masuk ke dalam Note View, kita klik yang kotak kuning, baru kita ganti nama di situ. Misalnya kita ganti nama, semestinya ini bukan sketsa 1 ya, nggak apa-apa deh. Ya ini saya bikinin ininya dulu halang rintangnya. Kita gambar, lalu kalau kita nyalakan lampunya berarti dia akan lebih tipis ya begitu kita klik ya. Kita bikin sketsa dulu pakai warna biru, tapi birunya lebih tua gitu ya. Jadi kita klik warnanya, pilih warna biru yang lebih tua, lalu ditransparin dikit, jadi supaya namanya sketsa, jadi kita nggak perlu garis yang tebal sekali, minimal dia bisa ditumpuk. Dan kita beri nama ini buat sketsa, kita gunakan brush. Jadi kalau untuk outline kita menggunakan pensil, kalau untuk membuat sketsa kita pakai brush. Karena pensil ada garis tengahnya, stroke-nya ada di tengah, kalau brush stroke-nya ada di sampingnya. Oke. Lalu kita lihat, kita bikin dulu rintangannya kira-kira di tengah. Nah, baru kemudian berarti ini rintangan ya, bukan sketsa. Kita ganti namanya deh. Kita ganti nama menjadi, nah, kita lebarin pakai F5 atau exposure, sama aja ya. Klik kanan exposure, tambahkan. Nah, namanya ini tadi karena sketsa saya ganti menjadi ini palang atau rintangan ya. Nah, kemudian kita bikin yang baru. Nah, kalau bikin baru sebenarnya bisa langsung diganti nama sketsa 01 gitu ya, add dan close. Jadi kita punya di atasnya ada satu lembar atau satu layer. Frame pertama kita akan bikin sketsa sesuai dengan referensi. Nah, gunakan kuas atau brush. Kemudian saya buat sketsa bodinya si Tama. Tama ini salah satu dari keluarga tahu aci, jadi bentuknya seperti tahu dibalik, acinya di atas menjadi rambut. Nah, Tama ini memang ada area brewok dan ada area mata, sehingga nanti warnanya bakalan dipisah menggunakan stroke ya. Kita buat sketsa pertama dulu, lalu seperti tadi kasih F5 supaya exposure-nya nambah, jadi sekitar 5 frame. Kemudian kita bikin kalau di dalam 12 prinsip itu kan banyak. Nah, ini prinsip untuk ancang-ancang atau anticipation. Nah, Tamanya akan lompat, jadi dia badannya agak nekuk sedikit, agak jongkok, setengah jongkok untuk siap-siap loncat. Sehingga bisa diputar dikit, kakinya juga agak nekuk. Dia siap loncat. Kemudian frame ketiga itu pas dia di tengah-tengah halang rintangnya itu, di palangnya, dia sedang terbang. Nah, awal kita bikin 5 keyframe dulu untuk menunjukkan bahwa
yang diperlukan adalah 5 gambar ini. Nah, kalau tadi dia mulainya lurus kemudian ancang-ancang, sekarang pas nyampe dibalik ya, ancang-ancang dulu karena mau mendarat kan dia seperti ngerem. Nah, dia akan berubah begini. Jadi turun dulu baru berdiri tegak. Tapi nanti berdiri tegaknya kita tambahkan satu atau 2 frame lagi seperti sedang bernafas. Nah, sebetulnya 5 frame ini udah cukup. Cuman saya pengen apa ya? Supaya kita ngelihatnya lebih enak, kita tambahkan beberapa frame. Tapi nanti ada frame yang kita harus potong supaya, nah, dia kan ancang-ancang untuk lompat, kemudian dia mendarat. Jadi sebenarnya kita pakai beberapa prinsip di sini, ada anticipation, ada squash and stretch, sama sedikit yang tentang follow through atau overlapping. Itu rambutnya dia ngikutin ya. Nah, sekarang saya mau insert lagi, kayak dipotong atau ditukar framenya. Kemudian yang frame yang sudah jadi ini kita copy. Oh ya, kalau di dalam Toon Boom, kalau copy itu berarti apapun yang dilakukan di depan dan di belakang sama. Sehingga kalau di dalam Toon Boom kita setelah copy kita klik duplicate. Jadi kalau duplicate itu dia tidak akan membawa semua keterangan yang ada. Jadi misalnya copy, kalau dari A ke B, A dihapus, B ikut kehapus, A ditambah, B ikut tambah. Tapi kalau kita mau duplicate, di copy dulu lalu klik duplicate, maka A dan B akan berbeda gitu ya. Oke, seperti tadi kita panjangkan layernya kita ditambah exposure-nya bukan layernya ya. Nah, kemudian kita squash atau stretch atau squash diturunin dulu sedikit kayak ditekuk gitu, kemudian baru nanti dia balik lagi seperti semula. Nah, karena ditekuk mungkin posisinya bisa nekuk sedikit, tapi kayaknya kakinya mesti dirubah ya. Tadi ya di copy kemudian di duplicate sehingga durasinya juga dipanjangin bisa sampai 40 atau nanti sih hasil jadinya kita bikin 60 frame. Kalau ini masih sketsanya mungkin kurang dari itu, nggak apa-apa, kita coba dulu. Jadi gitu ya, setelah sampai itu kayak ada berhentinya dulu gitu. Nah, yang ini yang antisipasi yang bagian akhir pada saat dia ngerem, setelah dia berdiri tegak seperti ada bernafas, jadi tambahkan kakinya sekarang lengkung ya, kayak setengah jongkok tadi. Kalau perlu nanti badannya ditekuk juga nggak apa-apa. Kalau ini sementara saya cuma scale aja badannya diturunin dikit supaya dia kelihatannya agak nekuk, terus baru balik lagi gitu. Nah, setelah balik lagi boleh aja di posisinya dirubah sedikit lebih tegak gitu ya. Jadi badannya lebih tegak, kalau gitu kakinya kita rotate sedikit biar kelihatan lebih lurus dan tegak. Nah, ini bagian yang kita sebut dengan sketsa awal berupa key ngikutin apa yang ada dari contoh atau referensinya, tapi referensi itu hanya 5 frame, sedangkan ini sudah 7 frame. Tapi paling nggak kita tahu, kebayang, kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan in between. Jadi, saya ganti filenya yang sudah saya berikan in between. Sekarang, yang tadi ada beberapa ancang-ancang, jadi 1, 2, 3, 4 ke belakang dulu, baru dia akan loncat. Ada 4 frame pada saat dia bikin ancang-ancang. Kalau tadi kan cuma 2 ya, sekarang udah jadi 4. Jadi lebih ada antisipasinya lebih kelihatan. Pada saat mendarat pun lebih banyak. Jadi setengah jongkok ke belakang, kemudian balik ke depan lagi, udah lurus, baru stretch dulu ya, lebih lebar, kemudian lurus, baru squash, kemudian baru kembali ke asal. Jadi sekarang frame-nya udah lebih banyak. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 atau 13 frame. Nah, kemudian seperti tadi, ancang-ancang di depan ada 4, setelah turun itu lebih banyak lagi. Jadi dia ada ancang-ancang untuk berdiri tegak, kemudian sekali lagi squash, baru kemudian balik ke posisi semula. Nah,
Kira-kira kalau gerak gitu lebih apa? Lebih kelihatan natural, walaupun sebenarnya kita ancang-ancang terakhir itu ada 2 kali. Setelah mendarat dan setelah dia berdiri gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan jiplak semua gambar ini terbagi menjadi line dan color. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, untuk membuat line kita gunakan pensil yang ada garis tengah atau stroke-nya. Itu bisa dilihat pada saat kita klik huruf K atau kilo. Nah, ini setelah diwarna kita cek, setelah selesai semua tinggal jiplak semuanya. Nah, kalau kita buka di drawing, ini line-nya saja. Line-nya kebetulan semua saya ganti warna ungu kecuali mata warnanya hitam. Nah, ini line color, kalau kita klik K ada apa? Ada stroke-nya. Kalau tidak hanya warnanya. Khusus untuk area jambang dan apa? Seperti brewok dan area mata, itu kita gunakan stroke supaya tidak ada garis tapi warnanya berbeda. Setelah dirasa oke, semuanya sudah rapi. Perhatikan juga rambut yang apa? Poni yang satu lebar yang bergerak. Kemudian jangan lupa kita save. Kita beri nama baru, misalnya underscore color atau underscore outline color. Lalu kita ekspor. Nah, ini hasilnya. Jadi demikian guys, 12 prinsip animasi, 4 diantaranya kita gunakan kali ini untuk Tama Lompat. Sampai jumpa pada kesempatan lain dan salam animasi!